Dapatkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hendaknya sering-sering mengingat akhirat, ya. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat tentang penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Yaitu kematian. Dan Nabi menamakan orang yang sering atau suka mengingat kematian dengan kayyis, yaitu orang yang cerdas. Ulaikal akyas. Orang-orang yang cerdas siapa? Ya, yaitu orang yang man aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu lima ba'dal maut isti'dadan, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling persiapan untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena hal itu akan membuat kalian mengingat akhirat. Pertemuan kita kali ini salah satu dari upaya dari kita agar kita sama-sama mengingat akhirat. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kesibukan kita duniawi dari pagi sampai malam, ya, sering membuat kita lalai daripada akhirat. Seakan-akan kita akan hidup terus, sementara kematian sewaktu-waktu bisa menjemput kita, ya. Wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Kekuatan semakin lemah sementara kematian selalu siap menghadang. Oleh karenanya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, dan ini pertemuan kedua, dan kita akan mulai dari pembahasan tentang mizan, ya, sampai insyaallah surga dan neraka. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa lebih semangat beramal soleh, lebih semangat baca Quran, lebih mudah untuk bersedekah, lebih semangat untuk bangun malam, mengalahkan rasa kantuk, ya, lebih mudah untuk memaafkan, lebih mudah untuk berbakti kepada orang tua. Yang semuanya yang menghalangi kita untuk melakukan itu semua tidak lain karena cinta kepada dunia. Semakin kita cinta kepada dunia semakin tinggi, maka semakin malas kita beribadah, semakin pelit, ya, semakin sulit memaafkan, dan semakin jauh dari amalan soleh. Taib. Jalanan setelah kematian. Kita sudah bahas sebelumnya, ya, kematian hingga hisab, ya, hingga hisab. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang mizan. Mizan artinya adalah timbangan, ya, dan dia ditegakkan setelah hisab. Hisab sudah sering saya sampaikan, fungsinya adalah untuk mengklasifikasi, ya, ya, pahala dan dosa, ya, pahala dan dosa. Disinilah terjadi hisab, ya. Kemudian setelah seluruhnya dihisab, ya, kemudian terjadi juga disebut dengan sidang, ya. Di rangkaian hisab adalah juga sidang, di mana orang yang bersengketa akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang bersengketa kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syatil jalha min hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya sampai-sampai
kambing yang ditanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Kalau kambing saja Allah tegakkan sidang di antara mereka untuk mengambil hak daripada hewan yang lain, yang setelah itu mereka menjadi tanah, ya. Setelah mereka dikisos, kata Allah, kuni turaba, jadilah kalian sebagai tanah. Adapun manusia tidak. Cuma Nabi mengingatkan, jika kambing saja akan disidang, bagaimana lagi dengan manusia? Dan yang pertama kali akan Allah sidang adalah awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali disidang adalah masalah darah. Siapa yang pernah mukul, siapa yang pernah menumpahkan darah, siapa yang pernah bunuh. Maka itu yang pertama disidang, karena itu perkara yang paling besar. Perkara paling besar, kezaliman yang paling besar adalah seorang menumpahkan darah orang lain, seorang membunuh nyawa orang lain. Oleh karenanya datang dalam hadis bagaimana seorang yang terbunuh, dia akan menggandeng orang yang membunuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian riwayat dia pegang kepalanya yang terpenggal. Kepalanya mengeluarkan darah sambil kepalanya berkata, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Rabbku, si fulan telah membunuhku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dahsyat. Semuanya akan disidang. Kita punya masalah dengan siapapun, ya, dari masalah darah, masalah duit, ya, masalah hak orang lain, mengambil harta orang lain, dan ini semua adalah hal yang menghinakan kita pada hari kiamat kelak. Lihatlah Nabi SAW berbicara tentang masalah tanah, ya. Kata Nabi SAW, man iqtata'a minal ardi shibran zulman tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradhin, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa pada hari kiamat kelak di dunia mengambil tanah sebesar sejengkal tangan, ya, sejengkal aja, maka dia akan diikatkan atau dipikulkan oleh Allah pada hari kiamat dengan 7 lapis tanah. Jadi semuanya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana syai'an yasiran. Meskipun hanya perkara yang ringan, jangan dia ambil hak orang lain karena akan ditutup pada hari kiamat kelak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran?" Ya Rasulullah, meskipun hanya ambil barang sedikit. Ya, kata Nabi, jangan ambil, sungguh dia mengambil qit'atan minal azab. Dia hanya mengambil hanyalah potongan dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiban min arak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya sebatang siwak. Kalau dia mengambil sebatang siwak tersebut bukan miliknya, maka dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan di proses persidangan ini pembayarannya, ya, penyelesaiannya dengan transfer pahala ke yang kita zalimi, ke orang yang dizalimi, atau sebaliknya menerima transfer dosa dari orang yang dizalimi. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kanat lahu madlamatan li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang punya kezaliman sama saudaranya, minta dimaafkan hari ini sebelum datang suatu masa tidak ada dinar dan dirham. Kalau dia punya kesalahan sama orang lain, dia bayar dengan pahalanya. Kalau pahalanya tidak cukup, maka dia akan mengambil dosa-dosa orang yang dia zalimi. Waliyadzubillah. Maka saya ingatkan selalu kepada diri saya, kepada para pemirsa, pada ikhwan, kepada akhwat, jangan menzalimi siapapun, apapun profesi Anda, jangan zalimi orang. Apalagi yang berprofesi sebagai hakim misalnya. Hati-hati, jangan sebagai pengacara, lawyer, hati-hati. Jangan zalimi orang hanya untuk secercah dunia yang sedikit, yang akan habis, yang akan sirna. Kemudian Anda zalimi orang, Anda menangkan orang dizalimi, hati-hati. Apalagi jadi penguasa, ya, hati-hati. Jangan zalimi orang. Satu orang aja kita zalimi, masalah pada hari kiamat kelak, apalagi, ya, ratusan orang, apalagi ribuan orang, apalagi jutaan orang. Waliyadzubillah, ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, bi'sazat ilal ma'at al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk bekal bertemu Allah pada hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain, ya. Jaga lisan,
jaga tulisan, ya, jangan ngambil hak orang, ya. Sekarang kalau kita lihat berita, orang-orang seakan tidak peduli. Ingat, kita ada namanya hari pembalasan, ada namanya hisab, ada namanya sidang. Yang sidang nanti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya jaksa pembela, jaksa, yang sidang Allah Subhanahu wa taala. Kena waspada. Di sini terjadi proses sidang, ya. Mungkin sudah ada sudah dihisab klasifikasinya, ternyata banyak pahalanya, ternyata di offer, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna manil muflis min ummati, tahukah kalian siapa orang merugi? Al muflis min ummati, orang merugi dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, yang orang datang pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin, punya pahala salat, pahala zakat, wa siyamin, pahala puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi ternyata dia di dunia pernah memaki si fulan, ya, wa dharaba hadza, pernah mukul si fulan, ya, wa akhadha mal hadza, pernah ngambil harta si fulan, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan, ya. Fa yu'ta hadza min hasanati, kebaikannya diambil, di offer. Kalau sudah habis, fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi, kalau ternyata pahalanya sudah habis, ukhidat min sayyi'atihim faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka dosa-dosa mereka diambil, lempar kepada dia, kemudian lemparkan masuk neraka. Jadi ini di antara rangkaian hisab, sidang, dan di antara rangkaian hisab setelah semuanya adalah mizan, ya, timbangan, ya. Timbangan memiliki sifat, ya, sifat timbangan. Yang intinya ada dua, yaitu adil, kemudian detail, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Kemudian kata Allah selanjutnya, detail, fala tuzlamu nafsun syai'a, kata Allah, maka pada hari itu kami letakkan mizan yang adil, al-qista, yang adil. Kata Allah, adil. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. Kemudian detail. Wa in kana mithla habbatin min khardalin ataina biha. Wa in kana mithla habbatin min khardalin ataina biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya seringan biji sawi kami akan hadirkan untuk ditimbang. Jadi adil dan detail, adil dan detail. Sebelumnya saya ingatkan kepada ikhwan, ya. Pertama saya ingatkan, antum jangan zalimi orang, sedikit pun jangan zalimi orang. Kalau pernah antum zalimi, segera minta maaf sebelum antum dicabut nyawanya. Dicabut nyawa kita terserah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Apa kata penyair? Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian banyak, semuanya menuju kepada mau mati dengan corona, mau mati ditabrak orang, mau mati ditembak orang, mau mati karena sakit, karena ketuaan. Pokoknya kita bakalan mati, ya. Jangan sampai mati Anda menzalimi orang, ya. Apapun profesi Anda, saya ingatkan. Karena kita kerja kadang kita zalimi orang, kita zalimi pegawai, bahkan kita di rumah jangan sampai zalimi pembantu, hati-hati. Jangan zalimi supir, ya. Jangan zalimi istri, jangan zalimi suami, jangan zalimi anak-anak. Repot. Bisa jadi kalau kita zalimi orang terdekat kita, zalimi kerabat kita, zalimi istri kita, zalimi suami kita, hari kiamat dia jadi musuh, dia ingin ambil kebaikan dari kita. Semua orang mikir dirinya masing-masing, ingin menyelamatkan dirinya. Hari yang sangat dahsyat. Kalau kamu yang dizalimi, kalau kita yang dizalimi, sudah, tidak ada masalah. Boleh sedih, tapi jangan terlalu sedih. Akan kembali. Antum ditipu orang, harta antum dicuri orang, dibohongin orang, dinakalin orang, berkhianat rekan kerja, nggak apa-apa, akan kembali. Kalau kambing saja yang ditanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduk, apalagi kita manusia. Kita dengar, oh, tanah kita diambil sama orang besar, mentang-mentang dia punya kekuatan, kemudian dia ambil, dia punya backingan yang tinggi, dia ngambil harta, dia ngambil, dia, ya Allah, zaman sekarang, ya, tahu-tahu nimbun di tanah orang, bikin pagar di tanah orang. Sudahlah, kita hidup sebentar. Ya, tanah juga nggak bakalan kita makan, ya, saudara. Tenang, itu adalah sebenarnya
Apa? Itu adalah aset tabungan kita di akhirat. Kita dizalimi, itu aset tabungan kita di akhirat. Orang maki-maki kita, biarin aja, bilang ini, bilang anu, ya sudahlah. Kalau kita bisa maafkan terbaik, kalau kita nggak bisa maafkan, nggak usah dibalas. Kita akan, itu menjadi tabungan kita pada hari kiamat kelak. Baik. Setelah itu ditimbang. Detail dan adil, jangan khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebaikan seringan zarrah, sekecil apapun dia akan melihat hasilnya. Barang siapa melakukan keburukan, sekecil apapun dia akan melihat hasilnya, ya. Kebaikan sangat berpengaruh pada hari itu, sedikit pun. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya tersenyum ketemu saudara. Jangan pelit-pelit senyum, sudah senyum aja dapat pahala. Dia mau balas enggak urusan. Ini senyum ini ada nilainya. Senyum ini ada nilainya. Ya. Semua orang akan menyesal. Kita sekarang tidak tahu nilai tersebut. Nanti kalau kita di akhir kita tahu ternyata senyuman kita dulu itu, Nabi waktu ngomong jangan remehkan senyuman, Nabi tidak main-main, itu serius. Bahwasanya senyuman Anda yang Anda keluarkan dengan tulus, dengan ikhlas, itu punya pengaruh di akhirat kelak. Punya pengaruh. Sedekah sedikit pun niat baik ada pengaruhnya. Ya, karena timbangan sangat detail. Ya, timbangan sangat detail. Baik. Apa yang ditimbang? Ada maka datang dalam riwayat 3 model yang ditimbang adalah orangnya atau pelakunya. Dalam sebagian riwayat yang ditimbang adalah amalannya. Dan sebagian riwayat yang ditimbang adalah yang ditimbang ada pelakunya atau orangnya. Sebagian riwayat mengatakan amalnya. Sebagian riwayat menunjukkan yaitu catatannya. Allah alam bisawab, ya, tiga-tiganya datang dalam hadis seperti pelakunya datang dalam hadis tentang hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW bersama sahabat Ibnu Mas'ud, tiba-tiba ada angin yang meniup sarung Ibnu Mas'ud sehingga tertampaklah betisnya yang kecil, maka sebagian sahabat tertawa. Kata Nabi, "Mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" Kata sebagian sahabat, "Min diqqati saqaihi ya Rasulullah, karena betisnya yang sangat kecil ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahuma fil mizan ya athqalu min jabal Uhud." Sungguh 2 betis Ibnu Mas'ud yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan. Ya. Kenapa betis kurus tersebut menjadi berat? Karena imannya Ibnu Mas'ud yang luar biasa. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, yu'ta birrajulil kafir samin, ya, yaumal qiyamah wala yazinu indallahi janaha ba'udah. Sebaliknya orang kafir, kata Nabi, didatangkan seorang kafir yang gemuk, ternyata pada hari kiamat ketika ditimbang tidak lebih berat daripada ekor nyamuk. Tidak lebih berat dari ekor nyamuk. Tidak ada nilainya. Kenapa? Karena isinya kemaksiatan, karena isinya kekufuran. Jadi dalil menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah pelakunya ditimbang, diletakkan pada daun timbangan. Kita tahu bahwasanya daun timbangan sebenarnya dalam hadis sangat luas. Ya, kata kalau diletakkan untuk menimbang langit dan bumi, maka cukup. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis-hadis menunjukkan yang ditimbang amalnya. Ya, seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walhamdulillah tamla'ul mizan." Sungguhnya kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang timbangannya lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi menunjukkan amal soleh ditimbang. Bagaimana cara ditimbang? Mudah bagi Allah untuk merubah amal soleh dari suatu yang abstrak menjadi konkret untuk ditimbang. Kemudian di antara dalil juga menunjukkan ditimbang catatannya. Seperti hadis Sahibul Bitaqah. Tatkala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusahu bi rajulin yaumal qiyamah fayunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar." Pada hari kiamat kelak dipanggil seorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukakan bagi dia catatan amal, 99 catatan amal, isinya maksiat. Sekali catatan dibuka sejauh mata memandang.
Ya. Kemudian Allah bertanya, hal zalamaka katabatil hafizun, apakah ada malaikatku yang salah catat tentang maksiat? Kata dia, tidak ada ya Rabb. Dia merasa dia akan binasa. Maka kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dikeluarkan baginya sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Kemudian diletakkan di timbangan, ternyata timbangan la ilaha illallah lebih berat daripada timbangan 99 catatan kemaksiatan. Oleh karenanya datang dalam hadis yang timbang pelakunya atau amalnya atau catatannya, intinya apakah yang ditimbang pelakunya atau amalnya atau catatannya, tetap yang berpengaruh adalah berkaitan dengan amal soleh dia. Kalau amal solehnya banyak, maka dia menjadi berat. Kalau amal soleh dia besar, maka catatannya menjadi berat. Ya. Jadi kembali kepada amal. Ya. Taib. Hasil dari timbangan. Jika lebih berat pahala masuk surga. Kemudian jika lebih berat dosa, ya, berat dosa, maka seharusnya masuk neraka. Neraka kecuali dimaafkan, diampuni, atau dapat syafaat. Atau dapat syafaat. Dapat syafaat dari Nabi SAW, atau dapat syafaat dari malaikat, atau dapat syafaat dari kaum mukminin yang lainnya. Ya. Jika sama beratnya, maka ashabul a'raf. Al-a'raf apa itu? Adalah suatu tempat yang agak tinggi yang terletak di antara neraka dan surga. Itu namanya al-a'raf. Ada orang-orang, sekelompok orang yang ternyata timbangan kebaikan dan keburukannya sama. Bagaimana nasib mereka? Mereka tidak masuk surga, mereka tidak masuk neraka, tapi mereka ditahan suatu tempat namanya al-a'raf. Ya. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Di atas a'raf ada sekelompok orang yang mereka mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Mereka melihat penghuni surga, mereka keselamatan bagi kalian. Mereka ingin masuk dan mereka enggak bisa masuk. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ketika pandangan mereka melihat kepada penghuni neraka jahanam, mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah jadikan kami termasuk orang-orang penghuni neraka jahanam. Mereka ditahan untuk waktu yang tertentu, setelah itu kemudian mereka masuk surga. Inilah hasil timbangan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangannya berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kondisi kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummu hawiyah, barang siapa yang timbangannya kebaikannya ringan, lebih berat dosanya, maka fa ummu hawiyah, tempat kembalinya neraka jahanam. Baik. Setelah ditimbang, ya. Ada beberapa peristiwa selanjutnya, ya. Ada yang mengatakan di sinilah tempatnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia terletak sebelum sirat atau setelah sirat, ya. Ketika dia sebelum sirat, entah di mana, apakah orang meminumnya sebelum hisab, sebelum mizan, setelah mizan, wallahu alam bisawab, yang penting dia sebelum sirat. Pendapat yang lebih kuat dia sebelum sirat, ya. Sebelum sirat, disitulah kemudian Nabi SAW menanti orang-orang untuk minum dari telaga tersebut. Jadi ini pembahasannya cukup panjang, saya tidak ingin bahas lagi pada kajian kita kali ini. Setelah itu az-zulmah, ya. Zulma artinya kegelapan. Jadi orang mau digiring kepada sirat. Di sinilah kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kumpulkanlah
Orang-orang yang zalim dengan sejawatnya. Dengan sejawatnya. Jadi dikumpulkanlah manusia ketika itu dengan modelnya masing-masing, ya. Kalau kita bilang Yahudi dengan Yahudi, dikumpul dengan Yahudi. Ya. Kemudian misalnya pezina dengan pezina, pezina dengan pezina, ya. Dan seterusnya. Misalnya praktisi homoseksual dengan praktisi homoseksual, homoseks dikumpulkan sendiri-sendiri, pelaku riba dengan pelaku riba, praktisi riba dengan praktisi riba, pencuri dengan pencuri, koruptor dengan koruptor, pemerintah yang zalim dengan pemerintah yang zalim. Demikian juga yang adil dengan yang adil, yang soleh dengan yang soleh. Usyurul ladzina zalamu, yang zalim dikumpulkan, demikian juga orang-orang soleh dengan masing-masing, ya. Setelah dikumpulkan Yahudi dengan Yahudi, Nasara dengan Nasara, Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu, kemudian Allah berikan kegelapan, zulmah. Kegelapan, zulmah. Ya. Setelah itu sirat. Jembatan. Nah, dari sekumpulan orang-orang ini, ya, ini semua orang-orang kafir, ya, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ateis, dan semuanya langsung ke neraka. Langsung ke neraka, direct. Jelas mereka sudah di mizan, sudah tinggal masuk neraka jahanam. Yang tersisa cuma, ya, tersisa hanya yang KTP-nya Islam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Orang beriman dan orang munafik, ya. Mereka inilah yang kemudian disuruh untuk berjalan menuju sirat. Mereka disuruh untuk berjalan menuju sirat. Orang-orang munafik. Nah, ketika mereka, ini dalam kondisi zulma, dalam kondisi kegelapan. Ketika orang munafik dan orang Islam disuruh menuju sirat, maka Allah berikan cahaya kepada mereka. Orang beriman dikasih cahaya, orang munafik juga dikasih cahaya, ya. Kemudian disuruh melewati sirat. Ternyata ketika orang munafik dikasih cahaya, mereka sudah senang untuk melewati sirat. Jadi sirat itu apa? Sirat adalah jembatan, ya. Ini jembatan yang dibentang di atas neraka, api neraka, ya. Dan api neraka berwarna hitam, saking panasnya, ya, berwarna hitam. Dan sini gelap. Kalau tidak ada cahaya, maka langsung tidak bisa lewat sirat, langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya orang Islam, orang munafik dikasih cahaya. Namun ketika mereka dikasih cahaya, ternyata orang-orang munafik cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah kemudian mereka meminta cahaya kepada orang-orang beriman yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, surat Al-Hadid, ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Ketika orang munafik laki-laki maupun orang munafik perempuan berteriak memanggil kepada orang beriman, kata mereka, unzuruna, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami ingin ambil cahaya kalian. Kami ingin lewat sirat, kami meminta cahaya dari kalian. Qila rji'u wara'akum faltamisu nuran. Maka dikatakan kepada mereka, mundur, pergilah kalian ke belakang, cari cahaya di belakang. Fadribu bainahum bisuri lahu bab. Maka tiba-tiba Allah tutupkan ada benteng atau semacam pintu antara mereka dengan orang beriman, sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan orang-orang beriman. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Yang batinnya menuju sirat rahmat, sementara bagian sisi mereka adalah azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum.
Maka ketika mereka tidak bisa menyusul orang beriman, maka orang munafik berkata, bukankah kami dulu di dunia bersama kalian, wahai orang-orang beriman? Benar, orang munafik dulu salat, dulu mereka berjihad, mereka juga bayar zakat, tapi hati mereka benci dengan syariat Islam. Hati mereka tidak suka dengan Islam. Hati mereka gelisah kalau Islam maju. Mereka tidak suka syariat Islam ditegakkan. Mereka tidak suka embel-embel nama Islam. Mereka enggak suka. Ya. Mereka enggak suka syariat. Mereka mau bikin syariat sendiri. Ini enggak cocok, ini enggak relevan, ini enggak relevan, ini enggak relevan. Kita punya syariat sendiri. Orang munafik seperti ini. Yunadunahum alam nakum ma'akum, kata mereka, kami dulu bersama kalian. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amanu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Orang beriman berkata, benar kalian dulu bersama kami. Tapi kalian dahulu apa? Ya, kalian dulu menanti-nanti kami kalah, ya. Kalian telah menfitnah diri kalian, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum, kalian fitnah diri kalian, kalian nanti keburukan bagi kami. Ya. Kemudian hanya datang hayalan impian-impian kalian. Kalian tertipu dengan dunia sampai datang kematian kalian. Tidak ada cahaya bagi kalian. Akhirnya orang munafik tidak punya cahaya. Mereka dipermalukan oleh Allah karena selama di dunia mereka suka menipu kaum beriman. Mereka ngaku-ngaku orang Islam, KTP-nya Islam tapi benci dengan Islam. Pada hari kiamat Allah kasih cahaya dulu. Setelah dikasih cahaya, mereka sudah senang, ternyata cahaya mereka diredupkan. Sehingga mereka tidak punya cahaya. Akhirnya mereka masuk dalam neraka Jahannam. Ya. Taib. Tinggal orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Ini adalah yang terakhir, ya, melewati sirat. Orang-orang beriman. Orang beriman terbagi menjadi 3 ketika melewati sirat. Yang pertama adalah najin musallam, yaitu selamat. Kemudian yang kedua najin, ya, makdus, yaitu selamat tapi terluka, tercabik-cabik. Yang ketiga, terlempar ke neraka. Orang-orang beriman yang melewati sirat, yang diletakkan jembatan, sirat tersebut sampingnya ada kalalib. Kalalib maksudnya ada yaitu besi-besi yang siap mencabik-cabik. Cabik kanan, mencabik kiri, siap mencabik orang lewat. Nah, jembatan ini ahaddu minas saif, ya, adaqqu minas sya'ar, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Suruh lewat. Dan jembatan ini sangat panjang. Maka orang beriman ada para anbiya, para nabi, mereka berada di samping kanan dan kiri jembatan. Dan mereka berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkanlah umatku. Nabi SAW di situ hadir. Nabi di luar, Nabi doakan umatnya, Allahumma salim salim. Tapi apakah sebuah selamat? Tidak. Yang pertama yang beriman selamat, itu pun mereka bermacam-macam. Yang selamat, murni selamat. Ada yang seperti kalbarq, seperti cahaya, begitu menyeberang langsung sampai ke seberang, cepat. Di antara mereka ada yang karihil mursalah, seperti angin yang berhembus lewat sirat, cepat. Mungkin amalan mereka luar biasa sekali di dunia, ya. Tidak malas-malasan seperti sebagian kita, ya. Kita saja mau ke masjid malas, mau bangun malam malas, baca Quran malas, apalagi sedekah pelit. Mereka orang hebat, langsung kalbarq, seperti cahaya, seperti angin berhembus, ka'ajawidil khail, seperti kuda-kuda yang berlari dengan cepat, tahu-tahu sudah sampai ke surga. Ya. Ini yang model pertama. Ada di antara mereka yang iman, cahaya yang mereka bawa melewati sirat seperti gunung tinggi, semua terang, lewat dengan nyaman. Ada yang cahayanya seperti pohon korma. Ada cahayanya redup. Terkadang nyala, dia jalan. Kalau redup dia berhenti, enggak berani jalan. Kenapa? Jembatannya jauh, tipis, tajam. Gimana mau ngelewat tidak kelihatan, langsung kecemplung neraka Jahannam yang apinya berwarna hitam. Ya. Ada yang seperti itu. Ini model pertama, orang-orang yang bahagia. Yang kedua, selamat tapi tercabik-cabik. Siapa mereka ini selamat tapi tercabik-cabik? Kata para ulama, orang-orang yang punya dosa, tapi dosa mereka tidak mewajibkan mereka masuk neraka. Cukup Allah balas di atas sirat. Jadi badan mereka tercabik-cabik oleh besi, mungkin terpotong-potong, mungkin dagingnya lepas-lepas dari tubuh mereka. Tapi dia berjalan, ada yang merangkak, entah berapa tahun lamanya, tahu-tahu sampai di ujung surga. Sampai di ujung, badan
cabik-cabik, tapi dia selamat. Mudah-mudahan kita enggak termasuk mereka. Tapi kalaupun termasuk, masih mending. Yang terakhir, terlempar neraka, diambil oleh kalalib dan khototif. Kalalib itu besi-besi tajam yang untuk menggayat daging. Ada di samping kanan kiri jembatan, kemudian mencabik-cabik, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam, terjungkal dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Mereka itu yang masuk dalam neraka jahanam, menyusul orang-orang kafir, menyusul orang-orang ateis, menyusul orang-orang munafik, ya. Semuanya masuk neraka jahanam. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat mereka di mana? Ketika mereka selamat, mereka ditahan di suatu tempat namanya Qantarah. 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 Qantarah ini ada khilaf, ya. Apa itu Qantarah? Qantarah adalah suatu jembatan. Apakah dia perpanjangan? Dia perpanjangan dari Sirat. Ada pendapat mengatakan dia perpanjangan dari Sirat sebelum surga. Ada sini surga, ya. Sini surga. Ya, surga. Nah, antara Sirat dengan surga ada Qantarah. Nah, Qantarah ini apakah dia merupakan perpanjangan dari Sirat ataukah dia jembatan baru yang ada di pelataran sebelum masuk surga? Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi yang jelas dia bukan di atas neraka. Dia bukan di atas neraka. Orang-orang beriman yang lolos daripada Sirat semuanya dikumpulkan di Qantarah. Buat apa? Khudzibu wa nuku, maka mereka dibersihkan lagi. Syekh Utsaimin mengatakan, kenapa mereka dikumpul di Qantarah? Bisa jadi mereka ketika disidang di sini, ya. Jadi ketika mereka disidang belum selesai urusannya. Kita ketahui disidang. Disidang bisa jadi disidang antara kita dengan orang kafir, bisa jadi disidang dengan orang penjahat, bisa jadi sidang antara orang soleh dengan orang soleh. Ada masalah dulu di dunia. Mereka disidang. Meskipun mereka semuanya sama-sama lolos di Qantarah, tapi mereka dulu disidang. Ketika mereka disidang, ya, diambil pahalanya, di-offer dosanya dan macam-macam, mereka mungkin masih ada grundel di hati. Maka saatnya mereka sudah lewat Sirat semuanya, dikumpulkan untuk dibersihkan hati-hati mereka. Siapa tahu ada masih sisa-sisa grundel yang ketika terjadi persidangan di padang mahsyar. Ya. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kata Allah, kami cabut semua ghil, semua penyakit hati, dongkol, jengkel, mangkel, ya, semuanya, hasad, suudzon, semuanya penyakit hati Allah cabut. Dicabut karena tidak boleh orang mau surga kecuali hatinya bersih. Tidak boleh mau surga kecuali dalam hati yang dongkol, tidak boleh. Tidak boleh mau surga dalam kondisi dendam. Tidak boleh. Maka ketika hati mereka semua bersih, baru mereka dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kira-kira perjalanan singkat yang mungkin mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab, ya. Masalah surga dan neraka, waduh, panjang lagi. Khawatir enggak cukup waktunya. Baik, kepada ikhwan dan akhwat yang bertanya, kita punya waktu panjang untuk tanya jawab. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, atas penyampaian ilmunya. Ada masuk beberapa pertanyaan, Ustaz. Pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu dalam lindungan Allah, amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika dahulu sebelum kita mengerti akan bahayanya menyakiti lisan dan menyakiti orang lain, lalu kita tidak bisa bertemu dengan orang yang kita sakiti lagi di medsos dan lain-lain untuk meminta maaf, bagaimana kita meminta maafnya, Ustaz? Dan bagaimana jika ada yang tidak memaafkan ketika kita sudah meminta maaf? Jazakumullahu khairan. Ya, yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belum mengaji, gampangannya kita belum mengaji, kita menyakiti orang itu tidak ada uzur. Kapan orang dikasih uzur? Orang dikasih uzur itu kalau dia tidak tahu itu salah. Saya misalnya tidak puasa. Kenapa saya belum ngaji? Saya pikir puasa dulu cuma sunnah, tidak wajib. Orang seperti ini uzur. Ya. Seorang mungkin tidak tahu hukumnya makan misalnya darah, kemudian dia makan darah yang dikentalkan, kemudian digoreng, dia makan, dia enggak tahu. Ini tidak dosa. Kenapa? Dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau dia tahu itu hukum salah, cuma dia tidak tahu dampaknya apa, itu bukan uzur.
Contoh seorang tahu zina itu haram. Dia tahu haram, tapi dia tidak tahu ternyata kalau orang berzina dirajam. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau ternyata dia mengantarkan ke neraka jahanam. Tidak ada uzur bagi dia. Yang penting dia tahu hukumnya haram. Ya, jadi beda antara orang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum tapi tidak tahu akibatnya. Kalau tidak tahu hukum sama sekali maka dia uzur. Selama dia sudah berusaha mencari, tidak ada yang kasih tahu maka dia uzur. Dia makan darah dia kira halal, ternyata itu kalau orang bilang lu jeda atau orang apa enak ya. Saya juga dulu pernah makan ya, enggak tahu ya. Enak ternyata haram. Ya sudah mau diapain? Sudah lewat masa lalu ya. Sama mungkin dia apakah melakukan meninggalkan sebagian ibadah dia enggak ngerti. Dia pikir boleh ternyata haram, maka uzur. Tapi yang kedua, dia tahu hukumnya, ini enggak boleh, cuma dia enggak tahu akibatnya, maka tidak ada uzur. Seperti saya katakan tadi, orang tahu zina itu haram, enggak boleh berzina kalau belum nikah, berhubungan belum nikah. Dia tahu, cuma dia enggak tahu kalau ternyata kalau berzina ternyata hukumnya dicambuk atau dirajam, maka tidak ada uzur bagi dia. Demikian juga ketika kita belum ngaji, masih di jahiliyah, zaman jahiliyah misalnya. Kita masih jahiliyah kita ganggu orang. Saya rasa kita semua tahu hati nurani kita tahu itu enggak boleh. Mungkin kita nyakiti hati orang, kita tahu itu enggak boleh. Cuma enggak tahu dampaknya kalau sampai hari kiamat kita enggak ada. Tapi kita tahu itu enggak bagus. Kita tahu itu perbuatan buruk, menyakiti hati orang. Maka ternyata kita sudah ngaji, kita tahu ini akibatnya buruk. Terus apa yang kita lakukan? Ya akhi ya ukhti, kata Nabi tadi, man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yawm. Yang punya kezaliman, berbuat zalim kepada saudaranya, minta dihalalkan sekarang juga. Bagaimana cari kabar? Jangan gampang-gampangan masalah ini. Kita enggak tahu kita sakit tadi ternyata pahala salat kita diambil. Kita enggak tahu ternyata pahala zakat kita diambil. Kita enggak tahu ternyata pahala berbakti orang pada orang tua diambil oleh dia. Maka cari berusaha sampai kau punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah cari, saya enggak dapat. Silakan. Selama kau belum punya hujah, cari sungguh-sungguh. Telusuri orang yang pernah kita sakiti hati tersebut, ya. Meskipun masa lalu. Telusuri, dan seorang insyaallah orang-orang mudah memaafkan. Kita cari-cari, maaf saya temanmu dulu yang gini pernah, mohon maaf saya kirimkan sebagian hadiah buat kamu misalnya, atau saya minta maaf kata-kata yang bagus, minta maaf. Sudah lega hati ini, lega ya. Saya sini sampaikan ya, suatu kenikmatan yang luar biasa. Sebelum kita meninggal kita dimaafkan oleh orang yang menzalimi, yang kita zalimi. Suatu nikmat yang luar biasa, kita dimaafkan oleh orang yang kita zalimi, ya. Saya pernah menghadapi satu kasus, ini kasus kenyataan. Ada seorang wanita dizalimi oleh wanita yang lain. Zalimi dan lama dizalimi sampai terjadi perceraian antara si A menzalimi si B gara-gara informasi yang tidak benar, tuduhan dosanya si B diceraikan oleh suaminya. Bayangkan bagaimana tidak sakit hati seorang wanita diceraikan oleh suaminya. Berjalan waktu tapi si B bisa menahan. Dia tidak balas dendam. Bahkan dia berbuat baik kepada anak-anak si A. Ya, qadarullah. Akhirnya si A ini sakit, perempuan ini sakit parah. Sudah berpisah bertahun-tahun dengan si B. Dan si B sudah hidup lagi sama suaminya sudah tahu ternyata dia hanya difitnah, akhirnya kembali lagi sama suaminya. Setelah mungkin terpisah sekitar bisa jadi 10 tahun, tiba-tiba dengar si A sakit parah. Tiba-tiba dia sakratul maut, mau meninggal dunia. Qadarullah dia nelpon si B. Dia telepon, wahai fulana, saya minta maaf dosa-dosa saya. Ini sakratul maut. Kau maafkan aku atau tidak? Si wanita B ini ngomong sama suaminya, Mas, ini ada yang dulu pernah gini-gini. Udah maafkan. Langsung dia bilang, saya maafkan semuanya. Baru tutup telepon berapa menit atau berapa detik kemudian meninggal dunia. Berapa menit mungkin, saya tidak bilang berapa menit kemudian meninggal dunia. Dan ini nikmat luar biasa, kita diampuni, dimaafkan oleh orang yang kita zalimi. Maka jangan pernah menggampangkan masalah ini. Kita mungkin malas salat, mungkin kita malas puasa. Allah Maha Pengampun. Allah mudah maaf. Tapi kita pernah zalimi orang. Ya. Sebagian dokter bikin resep ngawur supaya duitnya banyak. Aduh, ngeri deh. Yang dibohongin orang fakir miskin misalnya. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Dia tahu ada obat murah, dia kasih obat mahal. Waliyadzubillah. Urusannya akhirat. Padahal obatnya mungkin sama-sama. Seorang muslim harus nasih, dia memberikan yang terbaik bagi orangnya. Ya. Kemudian pengacara misalnya, waduh, zalimi orang. Saya nggak tahu bagaimana di akhirat. Hendaknya dia bertobat kepada Allah. Jadi maksud saya kalau kita punya salah sama orang, minta maaf, jangan gampangin.
Kita minta maaf. Cari dia, telusuri Facebook kayak Instagram kayak apa kayak buku pengumuman, tanya teman-temannya mana si fulan. Kalau kita sudah cari-cari nggak dapat, kalau Allah tanya kepada kita, kita bisa jawab, ya Allah saya sudah cari, saya nggak dapat, ya Allah apa yang harus saya lakukan? Hambamu penuh dosa. Insya Allah Allah ampuni. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau kita nggak dapat, ya udah kita banyak mohon ampuni, Allah ampunilah si fulan, ampunilah si fulan. Saya pernah menzaliminya, ya Allah ampunilah dia, ampunilah saya, ampunilah dia. Terus. Kalau qadarullah kita dapat, setelah bercari sebulan kita dapat, terus kita majukan permohonan maaf. Ya, saya ingatkan kalau kita minta maaf yang serius. Jangan asal-asalan, jangan seperti sebagian orang minta maaf saja masih egonya masih dia tampakkan sampai bilang, "Ukhti, kalau saya punya salah maafkan ya." Itu minta maaf seperti apa? Saya sering ini enggak benar minta maaf seperti ini. Anti kalau punya salah, bilang, "Ya ukhti, saya pernah salah sama kamu A B C D, saya mohon keridhaanmu, saya mohon maaf." Jangan bilang sudah salah masih sok, masih gaya. Kalau saya punya salah, ya anti punya salah atau tidak? Kemudian punya salah minta maafnya tatkala tunggu lebaran. Lebaran baru kemudian mohon maaf lahir batin ya atas segala kesalahan saya. Enak kali begitu aja. Kau sudah habiskan harga diriku, kau sudah caci maki diriku, kau sudah fitnah sana sini. Cuma bilang maafkan di hari lebaran. Enak aja. Orang yang dimaafin belum tentu minta maaf, belum tentu maafkan. Nah, kalau kamu caranya minta maaf begitu, kamu yang salah. Tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cara yang baik, kita mengakui kesalahan kita tulis dengan kertas atau surat, atau kita WA dengan baik-baik, atau kita telepon, kita datang ke rumahnya, kita bawa hadiah, sudah berusaha, dia tidak maafkan, ya sudahlah, mau diapain? Itu hak dia, dia tidak maafkan hak dia. Kenapa kita dulu cari masalah sama dia? Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar serius minta maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, bagaimana jika seseorang sangat berhati-hati terhadap banyak hal sampai seringkali melarang seolah-olah kita berdosa jika dilakukan? Ulang, saya tidak paham. Saya tidak paham. Seorang terlalu berhati-hati sampai sampai seringkali melarang seolah-olah kita berdosa jika dilakukan. Oh, padahal bukan haram. Nah, Iya, terus. Misalnya, sesekali jika terlupa bingung sambil berdiri, atau memasang hadis di kalender, harus memakai baju warna hitam dan lainnya. Apakah ini termasuk berlebih-lebihan dalam beragama? Karena seolah-olah membuat hal tersebut terasa jadi haram. Iya. Iya, tentunya kita tidak mengatakan dianjurkan, tidak mengatakan haram kecuali dengan ilmu, ya. Ya. Wala tasifu alsinatuhumul kadhiba, hadza 'ala Allahil kadhiba, hadza haram wa hadza halal. Litaftari 'ala Allahil kadhib. Ya. Janganlah kalian mensifati berdoa nama Allah dengan ini halal, ini haram, enggak boleh. Jadi kita kalau halal enggak boleh bilang haram, kalau haram enggak boleh bilang halal. Ya. Seperti misalnya minum berdiri, ya sunnah minum berdiri. Kita enggak boleh kemudian tegur dengan, kamu kok minum berdiri? Enggak boleh. Kan sunnah. Kalau dia haram ya kita tegur. Kalaupun itu haram minum berdiri pun tegurnya baik-baik. Ya, apalagi kalau ternyata tidak haram. Pendapat yang benar bahwasanya makan berdiri, minum berdiri itu tidak apa-apa, tapi sunnahnya adalah makan dan minum duduk. Ya, makan dan minum duduk sunnahnya. Tapi kalau orang makan berdiri, minum berdiri tidak sampai pada derajat haram. Apalagi sebenarnya mengatakan ini berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab maka tidak sampai pada derajat halal haram atau tidak sampai derajat haram, cuma sekedar makruh. Dan ini pendapat yang benar, pendapat jumhur ulama. Maka tidak bisa kita paksakan, ini berlebih-lebihan. Contoh wanita harus pakai baju hitam, kita bilang enggak ada dalilnya bahwa harus pakai baju hitam. Enggak ada dalilnya. Ini kita ngawur kalau begitu. Kita bicara nama Allah dengan tanpa dalil. Siapa yang bilang pakai wanita pakai baju harus warna hitam? Ya, Anda ingin hati-hati tapi tidak boleh melanggar batasan yang sudah Allah beri batasan. Jangan kita mengharamkan apa yang halal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai seperti ini tentu berlebih-lebihan, ya.
Kalau kita mau anjurkan, ukhti pakai baju hitam bagus misalnya, lebih ini, lebih ini, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau maksa, kalau tidak pakai baju hitam dimarah-marah, seakan-akan itu kesalahan, ini namanya berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu jemaah yang dari Kelutan Pusat. Silakan. Silakan ahli Alex Saleh Al-Jaidi, Tafadhol. Al-Bandungi, Alex Al-Jaidi Al-Bandungi. Tafadhol, Alex Saleh Al-Jaidi. Itu udah resen dari tadi Ustaz. Oh iya. Itu masih itu di unmute dulu. Pak Alex di unmute. Oh iya. Ah iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Pak dosen, sehat? Alhamdulillah. Gimana Ustaz, sehat? Sehat alhamdulillah. Mau tanya apa? Mau tanya masalah mizan Ustaz. Ya. Ana sering ngikutin juga kajian Ustaz Anda dari mulai bahasa Arab dan yang lainnya sampai sekarang alhamdulillah. Sudah pintar bahasa Arab belum? Sedikit-sedikit. Baru ketawanya bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Mengenai mizan Ustaz. Iya, gimana? Orang sudah bertobat di dunia, kan ada pintu tobat yang Allah. Ya, bukakan ya. Itu apakah kalau sudah diampuni sama Allah masih tetapkah kita diproses di mizan? Ya. Itu yang satu. Ya. Kedua, berapa lama proses kita dari mizan menuju surga atau neraka kita? Ya, ya. Oh iya. Adapun yang pertama, Pak Alex, yang pertama, kalau kita sudah bertobat, tentu tidak ada masuk dalam proses mizan. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzamb kama la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari suatu dosa seperti tidak ada dosa baginya. Maka suatu anugerah bagi seorang yang diberi taubat sebelum dia meninggal dunia. Ya. Ini yang membuat sudah menjerumuskan orang ini bertahun-tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun dia masih tiba-tiba sebelum meninggal dia bertobat dengan taubat nasuh. Ya, maka semua usaha iblis selama ini gagal ya, karena ternyata dia bertobat di penghujung hidupnya. Hanya saja para ulama khilaf, apakah ketika hisab masih diperlihatkan atau tidak. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau tidak dimasukkan dalam klasifikasi dosa sudah enggak lagi. Cuma apakah masih ditunjukkan atau tidak, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sudah tidak dinampakkan lagi karena sudah dihapus. Ya, orang dia bertobat maka catatan dosanya dihapus. Ada yang mengatakan tetap diperlihatkan, catatannya tetap diperlihatkan, dia tetap lihat, tapi Allah tunjukkan, Allah ampuni dosa-dosa dia. Tetapi adapun mizan maka sudah tidak masuk lagi dalam proses mizan. Terus kemudian berapa lama di mizan, berapa lama di hisab, Allah alam hisab kita enggak tahu. Yang jelas kata Allah, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Dalam ayat hari padang mahsyar itu 50.000 tahun. Ya, sebenarnya juga dalam hadis tentang orang yang tidak bayar zakat, maka dia akan diletakkan di padang mahsyar yang fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, yang rasanya seperti 50.000 tahun. 50.000 tahun itu dari proses dibangkitkan sampai di qantarah sebelum masuk surga, atau sampai di sirat. Sampai sirat sebelum masuk surga atau neraka, itu jaraknya selama 50.000 tahun. Setelah surga dan neraka maka itu adalah abadi. Nah, jarak antara sejak dibangkitkan sampai di qantarah itu 50.000 tahun. Adapun bagaimana perinciannya, wallahu alam, dihisab berapa lama, ini berapa lama, berdiri berapa lama, baru dapat syafaat, di zulmah berapa lama, lewat sirat berapa lama, wallahu alam bisawab, tapi totalnya adalah 50.000 tahun. Nah, para ulama menjelaskan ini dirasakan berbeda-beda antara seseorang dengan yang lainnya. Bisa jadi orang beriman dia melewati dengan cepat. Ya, tidak mesti bersamaan semuanya. Saya ulangi, tidak mesti semuanya proses hisab semuanya. Bisa jadi seorang lebih dahulu. Ya, makanya kan disebutkan orang miskin masuk surga 500 tahun ya, sebelum orang kaya. Ya. Ya. Inna aghniya inna al-fuqara yadkhulul jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. Berarti menunjukkan dia prosesnya lebih dahulu selesai. Jadi tapi secara totalitas dari sejak bangkit sampai di penghujung sirat 50.000 tahun. Adapun masing-masing wallahu alam. Makanya orang mengatakan secara umum orang beriman akan merasa cepat. Orang beriman merasa cepat ya. Orang kafir merasa sangat berat ya. Orang kafir merasa asira, merasa sangat berat, berarti sebaliknya orang beriman merasa ringan. Dan kita tahu prosesnya bisa jadi ada orang lebih dahulu daripada yang lainnya. Bagaimana detailnya wallahu alam.
Tidak ada kita bisa lebih daripada ini. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang lain. Wa iyyakum. Kembali ke pertanyaan chat dulu ya Ustaz. Ya, silakan. Bila mohon pencerahannya Ustaz, apakah dalam prosesi sidang juga dilakukan terhadap sengketa antara orang muslim dengan non-muslim? Jazakumullah khair. Iya, semuanya akan disidang, orang muslim dengan orang non-muslim juga. Makanya Nabi SAW melarang kezaliman. Kezaliman diharamkan kepada siapapun, bahkan kezaliman kepada hewan. Demikian juga kezaliman kepada manusia, meskipun orang tersebut kafir. Ya, makanya kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, dia tidak akan mencium bau surga. Ya, kita punya perjanjian damai dengan dia, kita bunuh dia, padahal pemerintah kita punya perjanjian damai dengan dia. Enggak boleh. Kita jengkel itu kita bunuh, enggak boleh. Namanya berkhianat dengan perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian juga kata Nabi SAW, ala man dzalama mu'ahadan. Ketahuilah orang-orang yang menzalimi orang kafir yang mu'ahad, atau orang kafir yang zimmi, yang hukumnya sama dengan kafir mu'ahad. Ya, aw intaqasahu, atau merendahkannya tidak pada tempatnya. Ya, aw kallafahu fawqa taqatihi, atau membebaninya dalam pekerjaan yang luar kemampuannya. Dia punya pekerja, orang muslim 5, ada orang satu kafir. Yang ini kerjanya diberat-beratin lebih daripada kemampuan yang muslim. Ya, harusnya dia adil sama-sama pekerja, sama disikapi. Tapi yang kafir karena kerja sama dia dikerjain lebih berat daripada yang muslim di luar kemampuannya. Kata Nabi, aw kallafahu fawqa taqatihi, atau membebaninya di luar kemampuannya. Aw akhadha min malihi biwayri tibi nafsin, atau mengambil hartanya. Ya, dia punya pekerja tidak dia gaji-gaji, berarti ngambil hartanya. Kerjanya orang kafir. Tanpa keridhaan orang kafir tersebut. Fa ana hajijuhu yaumil qiyamah, aku akan mendebatinya pada hari kiamat kelak. Ya. Aku akan menghadapi dia pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya menzalimi orang kafir sama, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ternyata kita menzalimi orang kafir, pahala kita transfer ke dia, atau dosa kita ambil, sehingga ini akan berpengaruh. Mungkin nerakanya, kan neraka bertingkat-tingkat, bisa jadi nerakanya naik sedikit, bisa jadi. Ya, tapi intinya kalau kita berbuat zalim kepada siapapun, jangan kepada manusia, kepada hewan, akan bermasalah pada hari kiamat. Bukankah Nabi SAW mengatakan, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat. Ya, seorang wanita masuk neraka gara-gara mengekang seekor kucing, tidak dikasih makan sampai mati. Lahi at'amatha wa lahi tarakatha ta'kulu min khasyasil ard. Tidak dikasih makan dan tidak juga dilepaskan sehingga dia bisa makan dari serangga-serangga di tanah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Contoh, saya contohkan. Ini kenyataan. Itu saya waktu ke Australia, saya ketemu sebagian ikhwan. Dia sebagian mereka cerita, sebagian kita Pak Ustaz membohongi orang-orang pemerintah Australia. Contoh, dia ngaku bahwasanya di sana kalau orang terjadi divorce, terjadi perceraian, maka sang wanita mungkin dikasih sangun atau apalah, pokoknya ada duit. Akhirnya dia ngaku-ngaku pura-pura dicerai. Ini bohongin supaya dapat duit. Ini enggak boleh. Enggak boleh, ini contoh nyata kejadian sebagian orang seperti itu. Ini kan ngambil harta orang kafir tanpa dia ridhoi. Dan ente bukan dalam kondisi, kalau kondisi perang, jangankan hartanya, nyawanya kita ambil, tidak ada masalah. Wah, ente tidak dalam kondisi perang, ente tinggal di negara dia sudah kasih ente tempat tinggal, ente malah ngambil hartanya dengan zalim. Ini enggak boleh. Ini namanya ngapusi orang kafir. Ini juga masalah pada hari kiamat. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, ini kalau tadi ahli ya, ini ada Ukti kayaknya Ustaz yang saya mau bertanya langsung. Silakan Ukti Ina dari Jakarta Timur. Ukti Ina dari Jakarta Timur, silakan. Ukti Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Ustadz, Silakan. saya ini baru belajar agama Ustadz, jadi rasa-rasanya nggak punya apa-apa ya Ustadz, sedekah juga enggak, agama juga belang-belang, baca Al-Quran juga baru mulai. Gimana Ustadz? What should I do Ustadz? Kenapa? Terakhirnya kenapa? Apa yang harus dilakukan? Nggak ada. Jadi nggak ada perkara yang kata terlambat. Kalau Allah sudah kasih hidayah kepada kita, tidak akan terlambat. Kita anggap aja dimulai dari nol. Alhamdulillah Allah masih kasih hidayah kepada kita. Saya bilang tadi ada orang dikasih hidayah, ada orang dikasih hidayah menjelang dia meninggal. Dia cuma bisa modal bertobat kepada Allah. Anti masih hidup, masih bisa punya nafas, masih bisa berzikir, masih bisa bertasbih, masih bisa sholat, lakukan yang bisa dilakukan. Ya. Kalau ada Suka males ya Ustaz, suka males, apalagi sholat isya. Mohon izin Ustaz, kalau sholat isya saya lebih suka mengakhirkan digabung dengan tahajud. Bolehkah seperti itu? Itu saja Ustaz, terima kasih. Ya. Sholat isya yang paling afdol adalah sebelum lewat tengah malam. Seandainya ibu atau ukhti sholat tahajudnya jam 11 malam, oke. Ya, tapi kalau ibu tahajudnya misalnya jam 3, ya maka jangan, karena sholat isya yang afdol adalah dilakukan sebelum tengah malam, itu sekitar sebelum jam 11 malam. Ya. Tapi seandainya ibu sholat isyanya jam 3, maka menurut mazhab Syafi'i atau menurut sebagian ulama sah, karena waktu isya berlanjut sampai sebelum azan subuh. Sebagian ulama berpendapat tidak, waktu isya hanya sampai tengah malam, ya. Setelah tengah malam waktu darurat. Jadi saya anjurkan kalau sholat malam yang ternyata jam 11 sampai jam 1 misalnya, ya, atau jam, ya, maka tidak apa-apa di akhiran. Tapi jangan sampai sholat isyanya lebih dari jam 11 atau lebih dari jam setengah 12 malam, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berikutnya ini agak panjang Ustaz. Ini yang dari Jaksub Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, tentang hisab. Apakah hisab yang pertama nanti perkara sholat atau perkara darah atau pembunuhan? Bila tidak beres sholat, apakah dilanjutkan perkara lain? Kedua apa? Apakah rasa hasad dalam hati saja tidak ditunjukkan adalah dosa juga? Yang pertama mengenai yang pertama dihisab dari amalan seorang hamba adalah masalah solat. Adapun darah tadi itu masalah kezaliman. Jadi yang awal ma yuqda, yang pertama disidang adalah apa? Masalah darah. Tapi masalah yang pertama dihisab adalah masalah solat. Jadi ini dua hal yang berbeda. Semuanya dalam konteks hisab. Tapi ini hisab amalan, klasifikasi mana ini nanti masalah sidang di antara manusia itu tadi yang pertama dibahas adalah masalah darah, sebelum masalah harta, sebelum masalah harga diri, ghibah dan namimah dan macam-macam. Yang pertama kali dibahas adalah darah. Jadi beda antara dua hal ini, ya. Jadi kalau ditanya apa yang pertama kali dihisab, apakah solat, apakah puasa, apakah zakat, apakah baca Quran, yang pertama solat. Yang kedua, apakah yang pertama kali disidang, apakah bunuh orang ataukah korupsi, apakah pencuri, nipu orang atau ghibah, yang pertama ya darah. Jadi dua hal yang berbeda. Kemudian tadi yang kedua apa? Mengenai apa? Ya di Anmud. Yang kedua tadi, apakah rasa hasad dalam hati saja tidak ditunjukkan adalah dosa juga, Ustaz? Namanya hasad penyakit hati. Dia penyakit hati, tetapi kalau dia tidak bercokol, tidak ditanam, tidak dibiarkan dalam hati, maka tidak berdosa. Tidak ada yang selamat dari hal ini. Jadi cuma khawatir, cuma lewat hasad, tapi dia tepis, tapi dia lawan, tidak dia ungkapkan, ya maka ini insyaallah selamat, ya. Tetapi kalau dia sudah hasad, kemudian dia bercokol dan dia siram subur hasadnya tersebut, maka ini dosa. Meskipun dia belum mengungkapkan, meskipun dia belum ada tindakan. Karena sama penyakit hati semuanya seperti sombong. Sombong terkadang muncul dengan perkataan, dengan perbuatan. Tapi sombong itu sendiri penyakit hati. Ya ini dosa. Sama seperti suudzon, sama seperti hasad, sama seperti ujub, sama seperti riya. Ini tidak usah diungkapkan pun sudah merupakan dosa. Tetapi untuk hasad,
hasad, suudzon itu kan penyakit. Tapi kalau kita tepis, kalau kita lawan, ujub tiba-tiba timbul, kita lawan, riya tiba-tiba muncul, kita lawan, maka insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah hasad, kita sirami dengan macam-macam, semakin dongkol, itu dosa. Apalagi kalau kita sudah aplikasikan dengan perkataan, kita jatuhkan dia, apalagi kita aplikasikan dengan perbuatan, lebih dosa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke yang mau saya langsung Ustaz. Ada Silakan. Abu Datuk Tan Malaka. Silakan akhi Abu Datuk yang mau bertanya langsung. Abu Datuk, Abu Datuk Tan Malaka. Fadhol fi. Tapi Pak Angga, 2 pertanyaan lagi ya? Ya. 2 pertanyaan lagi. Oke. Paham Ustaz. Silakan. Abu Datuk. Kalau belum, ada apa yang lain? Abu Datuk. Baik. Silakan Abu Datuk. Itu, yang ini Ustaz. Kita ke yang chat dulu Ustaz. Ya, silakan. Tanya, apakah terbebasnya seseorang dari azab kubur sudah pasti akan masuk surga dan mengalami proses-proses dengan mudah? Zahirnya demikian, namun saya tidak bisa pastikan ya. Dalam seperti hadis inna awwala manazil akhirah, al-qabr awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah awal daripada rangkaian dari perjalanan akhirat ya. Barang siapa yang selamat, maka yang selanjutnya lebih selamat lagi. Barang siapa yang tidak selamat, selanjutnya lebih tidak selamat lagi. Mudah-mudahan kalau dia tidak diazab kubur, berarti dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, seharusnya dia lebih selamat untuk selanjutnya. Tapi kepastian wallahu alam ya, tapi zahir hadis seperti itu. Wallahu alam bisawab. Terakhir, Untuk pertanyaan terakhir mungkin yang saya kasih pertanyaan langsung aja Ustaz ya. oke, silakan. Pada Natasha Edwina, apa dulu Natasha? Apa dulu Natasha Edwina? Apa dulu? Ustaz, kayaknya belum bisa. Ini apa ya? Terakhir ya Ustaz. Iya, yang lainnya apa? Assalamualaikum Ustaz, jika kita dalam posisi terzolimi, sikap apa yang terbaik kita lakukan pada orang yang menzolimi kita Ustaz? Di depan kita ada 2 pilihan, memaafkan atau tidak memaafkan. Tidak memaafkan ada 2, membalas atau tidak. Saya kasih gambaran lah gitu. Ya, jika kita dizalimi, ada 2 sikap mungkin, memaafkan tidak memaafkan. Tidak memaafkan ada 2, membalas di dunia, membalas di dunia, tidak membalas di dunia. Di dunia berharap dibalas di akhirat. Baik. Membalas di dunia ada 2 juga modelnya. Setimpal, lebih parah. Ya, ini kira-kira kondisi kalau kita dizalimi. Kalau kita membalas di dunia setimpal, maka sudah impas. Dia bilang anjing, kita bilang anjing juga ya. Selesai, impas. Kalau kita balas lebih parah,
kita berubah menjadi menzolimi. Menzolimi pada berlebihan yang kita lakukan. Ya, pada berlebihan yang kita lakukan. Dia bilang kita anjing, kita balas anta anjing rabies, lebih parah. Berarti rabiesnya itu kita berdosa. Berubah kita sikapnya menjadi menzolimi. Kalau kita tidak maafkan, kita tidak balas sama sekali, tapi kita bilang kita berharap di akhirat, maka ini oke. Jadi masalah, kita sabar, nggak usah balas. Nanti di akhirat aja saya. Tapi kita nggak maafkan. Yang lebih afdal kita maafkan. Ini yang lebih memaafkan, lebih afdal. Dan ini manfaatnya banyak, memaafkan di dunia. Kita maafkan, ya. Ini apa kelebihannya? Pahalanya lebih besar. Pahalanya di akhirat lebih besar. Kemudian di dunia lebih tentram. Yang berikutnya, kita berbuat baik kepada kawan kita. Baik terhadap kawan kita yang menzalimi. Kenapa? Dia tidak akan di akhirat dia selamat karena kita tidak tuntut, ya. Terserah. Tapi kalau kita minta dibalas di akhirat, ini juga oke, tapi pahalanya lebih kecil, Pahalanya lebih kecil. Terserah kita mau pilih mana yang bisa kita lakukan. Kalau saya sih, kalau kita bisa melakukan ini, maafkan, itu lebih baik. Sudahlah, dia orang jahil, dia nggak ngerti, ya sudahlah. Saya maafin aja lah, mau apa lagi. Alhamdulillah saya masih hidup, saya masih menjalani kehidupan keluarga dengan suami, dengan istri, saya masih punya kerjaan. Udahlah, terserah, enggak apa. Ya, ini lebih afdal. Lebih afdal, kita pun lebih tentram, dia pun lebih selamat di akhirat, hidup dunia lebih nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya maaf. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.